Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihasani ila yaumil qiyamah amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teti Nurfadilah. Saya mahasiswi dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah Bekasi. Di sini saya akan menceritakan salah satu kisah dalam sejarah peradaban Islam, yaitu tentang Piagam Madinah. Baik, langsung saja. Banyak orang bertanya tentang isi dari Piagam Madinah atau yang disebut dengan Perjanjian Madinah. Nah, Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi di zamannya. Sebenarnya perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini baik dengan orang-orang Yahudi, kafir, Quraisy atau perjanjian yang lainnya adalah suatu sejarah yang sangat penting untuk diketahui. Banyak pelajaran dan nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut tentang pengkhianatan Yahudi dan kafir Quraisy di masa itu. Juga tentang moralitas kaum muslimin di saat itu pula. Dan tentang penyebab peperangan Rasulullah SAW dan perluasan wilayah di zaman beliau. Nah, setelah Baiat Aqobah kedua, Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Saat itu Madinah masih bernama kota Yasrib. Di kota baru ini orang Yahudi menjadi kekuatan yang dominan. Bani Aus dan Bani Khazraj sadar betul dominasi Yahudi ini, terutama dalam permasalahan keagamaan dan perekonomiannya. Inilah kondisi Madinah yang akan dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni dan penguasa baru di kota Madinah yang saat itu bernama kota Yasrib. Karena itu, Nabi merasa perlu membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi ini. Perjanjian itu menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai sesama penghuni kota Madinah. Lanjut, piagam itu pasti ada isinya. Perjanjian ya, namanya perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi dan kafir Quraisy. Di sini ada isi piagam Madinah. 1. Yahudi Bani Auf bersekutu dengan orang-orang yang beriman. Namun bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Islam agama mereka. Jadi masing-masing Yahudi agama mereka, Islam juga agama mereka. Hal ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu mereka. Yang kedua, orang Yahudi membiayai hidup mereka sendiri. Demikian juga dengan orang-orang Islam membiayai hidupnya mereka sendiri. Yang ketiga, para pendukung piagam ini membantu salah satu dari mereka apabila ada musuh yang menyerang salah satu dari mereka. Yang keempat, di antara mereka saling menyambung hubungan baik. Jadi, tidak boleh berlaku zolim. Yang kelima, tidak boleh menzolimi orang-orang yang mengikat perjanjian. Jadi, tidak boleh menzolimi orang-orang yang ada di dalam perjanjian tersebut. Kemudian yang keenam, menolong orang yang dizolimi. Yang ketujuh, orang-orang Yahudi dan orang-orang beriman sama-sama menanggung biaya perang melawan musuh mereka. Yasrib, yang kedelapan yaitu Yasrib menjadi tanah haram bagi orang-orang yang mengikat perjanjian di piagam ini. Yang kesembilan, bila terjadi suatu masalah atau perselisihan yang menimbulkan bahaya di antara pendukung piagam ini, penyelesaiannya diserahkan menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10, tidak boleh melindungi dan menolong orang-orang Quraisy. Yang ke-11, saling bahu-membahu menghadapi orang yang menyerang kota Yasrib. Yang terakhir, yang ke-12 yaitu tidak boleh menyelisihi perjanjian ini dengan cara yang curang dan cara yang zolim.
Di slide terakhir, pelajaran dan hikmah dari adanya Piagam Madinah. Selain umat Islam, tinggal juga komunitas lainnya di kota Madinah. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW mengikat perjanjian dengan mereka karena tahu karakter mereka yang suka berkhianat. Mereka menyimpan permusuhan dan siap menerkam dari belakang. Jadi dibuatlah Piagam Madinah. Karena itu beliau membuat poin-poin perjanjian setidaknya dapat menunda keburukan mereka. Perjanjian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi dalam Piagam Madinah adalah perjanjian pertama yang dibuat negara Islam yang masih hijau itu. Perjanjian itu sebagai bukti otoritas umat Islam terhadap non-Muslim di kota Madinah, sebagai bukti bahwa Madinah adalah negara Islam. Oke, sudah selesai tentang Piagam Madinah, isi pelajaran dan hikmahnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.